Pelajaran yang baik dari contoh-contoh atau tugas-tugas polisi di luar dengan di Indonesia? Ya, saya sendiri nggak pernah lihat sampai di sana melihat sendiri gitu ya. Tapi itu kan lihat kayak di TV atau paling nggak gambaran di film. Sebetulnya itu kan nggak jauh berbeda aja perilaku polisi di negara manapun. Bahkan kalau dari sisi pelanggaran konvensi anti penyiksaan misalnya, dari angkanya itu tinggi sekali di Amerika misalnya dibanding di sini, dan seringkali itu juga hilang saja penyiksaan oleh polisi. Tapi dari segi transparansi, saya kira karena mungkin media dan juga masyarakatnya yang sangat sadar mengenai hukum, itu yang menyebabkan itu polisi jauh lebih hati-hati di dalam segala hal ya, daripada di kita itu pasrah saja gitu. Itu kan kebetulan yang ditangkap itu seorang dokter Yasuni SHMH gitu loh, terus ribut gitu dan punya channel lagi di DPR gitu, karena kan pernah jadi tenaga ahli atau sekarang masih tenaga ahli di Badan Legislasi, jadi gitu. Tapi misalnya di Pucuk Pulau Bawean sana, tempat kelahiran dia, kalau terjadi itu mau kemana mereka? Bertanya, paling ya diam saja gitu kan. Di masa masih seperti itu. Jadi ini juga berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakatnya, di samping juga pengawasan dari DPR dan juga upaya kita untuk meningkatkan profesionalitas kepolisian. Itu harus berjalan secara simultan gitu. Sejauh yang saya tahu sih, kalau pelanggaran-pelanggaran seperti itu langsung mendapatkan tindakan sih oleh kepolisian. Oleh atasan ya? Iya, oleh atasan, karena waktu itu LBH Jakarta misalnya mengumpulkan ada sekian ratus penyiksaannya oleh kepolisian, dan itu sudah dibukukan juga dan didialogkan dengan dari pihak Mabes Polri di 68H, saya ada di sana juga. Nah, itu mengatakan bahwa ya itu langsung dilakukan tindakan-tindakan. Baik, Pak Jasuni. Nah, kalau dalam hal transparansi tadi, Pak, apa yang Bapak harapkan pihak kepolisian bisa berubah atau bisa mengubah diri menjadi yang lebih baik lagi, Pak? Ya, tentu. Yang pertama ada keinginan dari internal kepolisian untuk berbenah diri. Melalui atasannya atau bagaimana? Iya. Melalui atasannya. Artinya atasan kontrol bawahan itu jelas gitu loh. Bukannya ada solidaritas korp gitu. Ketika orang ngeritik bawahan, seolah-olah orang ngeritik perilaku polisi yang menyimpang, seolah-olah ini ngeritik institusi. Contoh yang saya lakukan, saya sekian kali mempublikasikan berita tentang bagaimana tidak tegasnya polisi terhadap perilaku premanisme di kawasan industri di Cikarang. Nah, itu tindakan polisi nggak ada apa-apanya. Bahkan terkesal ada oknum-oknum yang bersekongkol dengan pelaku premanisme sehingga melahirkan ketidaktegasan. Sehingga saya saking keselnya sampai saya dianggap pengacara kurang waras sama teman-teman saya beli halaman iklan, satu halaman di Indopos dan Rakyat Merdeka, saya tulis surat terbuka kepada Presiden tentang perlindungan hukum terhadap investor. Konon itu salah satu yang menyebabkan Polri sakit hati sama saya. Nah, yang kedua ada pengawasan dari luar, misalnya yang diwakili oleh DPR, fungsi pengawasan di DPR. Nah, sayangnya DPR juga bisa dikibulin. Ini Bu Nur Sabani nerusin SMS waktu saya ditahan, katanya saya pengacara pemeras. Saya senang kalau saya dituduh sebagai pengacara pemeras. Silakan membuktikan siapa yang tukang fitnah sebenarnya. Nah, tapi itu kan konteksnya Bapak punya akses untuk melapor. Sementara polisi kan nggak pernah buka yang begitu-begitu kan, Pak? Nah, oleh karena itu diperlukan keberanian dari warga masyarakat untuk melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang sejenis ini. Di Jakarta terhadap seorang advokat bisa terjadi, apalagi di kampung saya yang nggak ada koran, nggak ada. Kalau begitu kan, selain ada pengawasan internal kan juga ada Kompolnas. Dan Kompolnas itu juga mengkompil berbagai pelanggaran itu. Tapi memang saya tidak melihat ya korelasi yang bukan korelasi.
hubungan kerja yang baik antara Kompolnas dengan Mabes Polri untuk menindaklanjuti hal-hal yang dicatat oleh Kompolnas itu. Nah, jangan-jangan memang mereka nggak mau harmonis. Saya melihat begini, untuk menuntaskan satu persoalan, katanya gitu, yang menjadi kontroversi di masyarakat mengenai satu persoalan hukum, setidak-tidaknya mari kita bikin debat publik atau gelar perkara yang melibatkan pihak, melibatkan Polri selaku penyidik, melibatkan pemerhati HAM dan sebagainya, kita bedah perkara ini secara tuntas. Karena ketika mengenai satu persoalan, satu fakta yang dikemukakan oleh si A beda, dikemukakan oleh si B beda. Ada tempo hari saya ditangkap karena saya membawa massa 100 orang menyerbu Polres Jakarta Utara. Tapi pasalnya 335. Nyerbu Polres kok pasalnya 335. Nah, ini kalau dibedah tuntas, ini kan kecurigaan dari banyak pihak yang merasa dirugikan kan relatif terkurangi. Ya, nah Pak Jasuni sebagai seorang advokat, Anda siap dong ya mengadvokasi seluruh lapisan masyarakat sampai yang tidak punya akses juga supaya mereka berani mengungkapkan kekerasan atau berbagai hal yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengungkap perkara ya. Ya, bukan cuma yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dilakukan oleh siapapun sebenarnya. Pada profesi saya sebenarnya harus melekat fungsi sosial. Jadi gratis bisa ya Pak ya? Hah? Gratis juga oke ya? Kalau sampai udah pilot gratis. Nah, jangan sampai begini, kan ada istilah di masyarakat Pak Jasuni. Kalau misalnya orang lapor ke polisi kehilangan ayam, bisa jadi berikutnya akan kehilangan kambing Pak. Iya. Bukan cuma polisi Mas. Saya punya teman yang sekarang saya bela perkaranya, dulu katanya pernah diurus oleh pengacara, diajak sidang, katanya sidangnya itu dibawa ke mall, kamu nunggu di tempat parkir supaya nggak ketemu sama lawanmu nanti ribut katanya gitu. Diajak sidang ke mall. Suatu kali saya ajak ke pengadilan, kok dulu saya diajak sidang sama pengacara saya kok disuruh nunggu di tempat parkir mall katanya gitu. Dan selesai. Selesai hubungan antara mereka, perkaranya sih tetap nggak selesai. Benar, sebagai penutup ya, bagaimana Ibu sebagai anggota dewan ya, tidak perlu lama-lama Bu, singkat saja, bisa juga ikut mengambil peran bersama teman-teman yang lain agar Polri atau aparat kepolisian ini bisa lebih transparan lagi Bu. Apa yang bisa dilakukan? Mengubah undang-undang misalnya atau bagaimana? Nah, kalau undang-undangnya kan sudah cukup jelas dan juga komitmen yang dinyatakan oleh kepolisian ya untuk transparan, accountable, profesional gitu. Nah, tapi itu juga memerlukan perubahan, dan saya kira kalau kepolisian itu leadership ya, yang kalau leadershipnya lemah maka seluruhan ke bawahnya akan lemah. Kalau mulai dari Kapolri. Ya saya kira gitu. Kalau misalnya gitu, oh Kapolrinya itu dekat dengan si ini yang kita kenal, misalnya pengusaha hitam atau apa gitu, wah di bawahnya itu pasti juga nanti. Ya, dengan sangat gampang. Kalau orang atasannya begitu pasti kan nggak punya legitimasi lah, kekuatan moral untuk juga menegur anak buahnya gitu. Jadi saya harapkan Kapolri yang sekarang itu bersih dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Mumpung baru ya. Baik. Benar Pak Jasuni, waktu yang membatasi kita. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio pada kesempatan kali ini. Baik, pemirsa, demikian program Mimbar Hukum untuk episode kali ini, dan kami akan hadir dengan tema yang menarik pada pekan mendatang. Sampai jumpa dan terima kasih.